Sabar kuliah deh, pasti lebih bebas dari sekolah. Bajunya bebas, titip absen bebas, keluar malam bebas, semua kita yang ngatur. Hah, kalau kamu pernah berpikir demikian, nggak salah sih. Tapi kamu harus tahu, kebebasan dan kefleksibilitasan selama kuliah merupakan tantangan yang harus dihadapi mahasiswa. Tuntutan akademis yang cenderung lebih berat dari SMA, dan kegiatan di luar akademis seperti organisasi, kepanitiaan, volunteer, dan kompetisi kadang membuat kita capek banget sampai ngerasa pengen berhenti kuliah. Belum lagi masalah yang silih berganti, apalagi habis diputusin pacar. Oleh sebab itu, penting banget yang namanya kesehatan mental untuk mahasiswa. Bagi kamu, mahasiswa dan calon mahasiswa, tonton video ini sampai habis ya. Oke. Apa sih sebenarnya kesehatan mental itu? Menurut WHO, kesehatan mental adalah suatu kondisi kesejahteraan yang meliputi 4 kondisi. Pertama, individu menyadari kemampuan yang ia miliki. Kedua, ia dapat mengatasi stres yang masih dalam taraf normal. Yang ketiga, dia dapat bekerja berproduktivitas. Dan yang keempat, ia dapat berkontribusi untuk masyarakat. Jadi kesehatan mental ini lebih dari sekedar ada tidaknya gangguan mental. Nah, apa sih yang mempengaruhi kesehatan mental ini? Ada beberapa faktor ya. Yang pertama adalah biologis, yakni genetik dan ketidakseimbangan substansi kimia di dalam otak. Yang kedua, pengalaman, apa yang terjadi di masa hidupnya. Apakah pola asuhnya salah dengan kekerasan, dan lain-lain. Yang ketiga, riwayat keluarga. Apakah di keluarganya itu ada yang mengalami gangguan mental? Dan yang keempat adalah gaya hidupnya. Bagaimana pola makan, aktivitas fisik, apakah ia mengonsumsi narkoba? Nah, itu semua mempengaruhi kondisi kejiwaan seseorang. Oke, sebenarnya penting nggak sih kesehatan mental itu untuk mahasiswa? Menurut kamu? Penting dong ya, penting banget. Karena pertama, kesehatan mental itu fondasi untuk adaptasi. Dunia perkuliahan ini fluktuatif, naik turun. Apalagi kalau kita jauh dari orang tua, merantau. Itu perubahan-perubahan tuh kerasa banget. Yang tiba-tiba mulai nyuci sendiri, masak sendiri, apa-apa sendiri. Dan ketika tiba-tiba online gini, tiba-tiba aneh. Jadi penting banget yang namanya adaptasi. Nah, dengan kita memiliki kesehatan mental yang baik, kita dapat beradaptasi dengan mudah. Kita siap menerima perubahan-perubahan yang terjadi. Kedua, kesehatan mental itu investasi masa depan. Kebanyakan mahasiswa itu kan usianya remaja akhir dan dewasa muda. Ketika kita mengalami gangguan kesehatan mental di usia segitu dan tidak mendapatkan perlakuan pengobatan yang tepat, maka kerugiannya itu nggak cuma di masa sekarang, yakni nilainya turun, IPK kecil, hubungan relasi dengan teman buruk, dengan keluarga tidak maksimal, tetapi mempengaruhi juga pekerjaan kita nantinya. Kenapa? Karena apa yang terjadi di masa muda, jejaknya akan terbawa hingga di masa mendatang. Dan gak heran, risiko untuk mengalami jatuh, maksudnya mengalami gangguan kejiwaan itu akan tinggi ketika saat ini kita gak bisa menangani, memahami apa yang terjadi di masa-masa sekarang. Ketika kita gak sadar apa yang terjadi sama kita, itu akan mempengaruhi kita di masa depan. Intinya penting banget yang namanya kesehatan mental. Dan alasan yang terakhir, kesehatan mental itu akan membuat kita lebih merasa berdaya, percaya diri, dan dapat mengatasi permasalahan-permasalahan dunia perkuliahan. Kita akan merasa bahwa kita ini percaya, punya kekuatan, dan kontrol diri terhadap diri kita. Sehingga kita percaya diri untuk melakukan usaha yang terbaik sesuai target-target yang kita inginkan. Dan ketika kita mengalami kegagalan, kita tidak merasa tertekan dan menyalahkan diri sendiri, tetapi berfokus pada hal-hal yang bisa diubah dengan belajar lebih giat, dengan mencobanya di lain waktu, seperti itu. Nah, kemudian aku ingin membahas sama teman-teman, aku pengen kalian ngejawab asumsi-asumsiku seputar kesehatan jiwa. Benar atau salah ya guys? Kalian jawab. Nah, yang pertama, benar atau salah? Orang yang cemas sudah pasti anxiety atau kelainan kejiwaan. Gimana jawabannya?
Salah, salah guys. Orang yang cemas atau tiba-tiba stres, tiba-tiba khawatir, itu belum tentu depresi atau anxiety atau penyakit disorder lainnya. Jangan self-diagnosis. Seperti kayak ketika kalian bersin atau tersumbat pernapasannya, itu belum tentu kalian terkena penyakit COVID. Ya kan? Kalian belum tentu kena influenza. Jadi kalian jangan duga-duga sendiri. Kalau kalian mau tahu pastinya, datang ke psikolog dan ke psikiater. Oke, asumsi yang kedua. Jika teman kamu mengalami gangguan kesehatan secara mental atau mengalami kegelisahan, kamu gak bisa ngebantuin apa-apa. Bener atau salah? Salah lah ya, salah banget. Faktanya, kamu bisa ngebantu teman kamu yang mengalami gangguan kesehatan mental. Dengan cara apa? Yang pertama, kamu perhatian sama dia. Tanyain di WhatsApp, apa kabar, gimana kabarmu? Atau kamu telepon, atau kamu video call, atau kamu datengin dia. Bisa kan? Yang kedua, kamu bisa jadi pendengar yang baik. Kamu empati, gak menghakimi, dan gak perlu ngasih saran kalau dia gak minta. Serius, gak perlu kamu kasih saran. Kalian itu bukan Pak Kiai atau apapun lah, kalian cuma cukup menjadi teman cerita dia. Oke? Dan yang ketiga, kalau misalnya permasalahan dia itu terlalu berat dan kamu rasa gak bisa kamu tangani, kamu bantu dia temuin psikolog atau psikiater. Kalau susah nemuin psikiater secara langsung, ya secara online. Ada kok beberapa aplikasi itu, kalian bisa 1%. Ini nih channel 1% kayaknya bisa bisa konsultasi online atau Relief. Kalian bisa DM dia. Gratis sih kalau Relief, setahu aku. Oke, dan asumsi yang terakhir, apakah orang yang mengalami gangguan mental itu membahayakan lingkungan sekitar karena dapat melakukan kekerasan? Benar atau salah? Salah. Belum tentu orang yang mengalami gangguan mental itu berbahaya untuk lingkungan sekitar. Malah kadang dia yang dirugikan karena seperti skizofrenia atau gila. Dia sampai dipasung. Dia tidak mendapatkan hak asasi sebagai manusia. Seperti itu. Jadi kalian jangan ngejauhin teman-teman kalian yang agak beda sama kalian, oke? Mereka gak berbahaya kok. Oke, sekarang terakhir, tips menjaga kesehatan mental. Oke, pertama, raga sehat, jiwa sehat. Kalian pernah dengar kan? Mind health, body health. Ya apa sih om? Aku gak bisa kalau omongannya salah kayak gitu lah intinya ya. Pernah gak dengar? Pernah kan ya? Gitu. Kalian harus jaga kesehatan. Jadi mereka tuh saling berhubungan. Itu kalian harus olahraga secara teratur, makan yang bergizi, tidur yang cukup. Oke? Terus tips yang kedua adalah resiliensi sebagai amunisi. Resiliensi itu apa? Resiliensi itu adalah kemampuan untuk bangkit setelah mengalami kesulitan. Jadi itu kemampuan untuk bangkit gitu. Nah, kemampuan itu bisa didukung dengan grow mindset bertumbuh gitu. Jadi grow mindset itu menganggap semua masalah itu sebagai ladang bertumbuh. Kayak ketika nilai kuis kita nih jelek, kita bakal berpikir ini kesempatan untuk belajar, untuk dapat nilai lebih baik di kedepannya. Gitu ya guys. Kapan-kapan aku bakal ngebahas grow mindset ini lebih dalam. Nah, kemudian tips yang ketiga adalah re-energy. Apa itu? Kalau misalnya kalian udah capek, udah bener-bener suntuk, ya udah kalian harus re-energy isi charge gitu kan. Dengan cara apa? Kalau misalnya kalian tipe yang ngumpulin energi itu dengan cara menyendiri, ya udah nggak apa-apa, me time kalian sendirian, tidur, nonton sendiri nggak apa-apa. Tapi kalau kalian tipe orang yang ngumpulin energinya itu dari keluarga, dari lingkungan sekitar, ya kalian temuin aja teman-teman kalian, ajak hangout, atau kalian pulang ke rumah, ketemu ibu bapak, seperti itu, oke? Dan tips yang keempat, kalian bisa terapin aku lupa. Kayaknya aku nyatet. Aduh, aku lupa, serius. Oh, ini. Pahami emosi untuk cari solusi. Kalau kalian udah kenapa-napa, kalian pahami dulu emosi kalian apa. Kalau misalnya kalian, oh ternyata aku nih cemas, aku nih marah, aku harus ngapain gitu ya. Biasanya kalau udah lebih tenang, udah ngakuin perasaan yang kamu lakuin, kamu bisa tentuin apa
yang harus kamu lakuin gitu. Kayak misalnya aku banyak kegiatan gitu, aku udah ngerasa oh akunya ternyata kecapean, aku nih kayak gini tanpa ngelakuin diri sendiri. Nah habis itu aku ngebuat list gitu kan, mau ngapain aja. Intinya kamu akuin perasaan kamu terus cari solusi. Oke? Terus tips yang terakhir, cari bantuan. Jangan sungkan nyari bantuan. Kalau aku pribadi sih, aku pasti ke teman. Kalau aku udah kenapa-napa, aku chat teman aku. Karena biasanya sendiri tuh nggak bisa, guys. Gitu. Jadi kalian harus cari bantuan. Kalau kalian udah ngerasa hidup ini udah nggak berharga, kayaknya besok lebih baik nggak ada, udah aneh-aneh pikirannya, udah kalian harus cari bantuan. Chat aja teman kalian, telepon, ketemu dia kayak apa, atau kalian datang ke psikolog, ke psikiater. Oke? Maaf ya kalau agak belepotan gitu, udah nggak apa-apa. Semoga bermanfaat. Share ini kalau menurut kamu bisa bermanfaat untuk orang lain. Oke? Jangan lupa subscribe, komen di bawah. Dadah.